Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol asik dan seru. Kalau nggak seru, ya maaf. Semakin di depan. Bersama saya Epi dan kolega saya Kusnandar. Kita berdua Epi Kusnandar. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Tamu yang luar biasa begitu. Ya, kita undang sengaja ke sini, dihadirkan supaya menambah wawasan kita. Supaya ramai aja sih sebenarnya, supaya ramai aja. Sedikitnya menambah wawasan menambah wawasan gitu ya. Mungkin kita kenalan aja dulu langsung ya. Dari sudut biru. Silakan memperkenalkan diri. Oh, harus gitu. Tinju. Harus gitu. Oke, perkenalkan. Sebelumnya nama saya Nibrat Salawat Islam. Saya kebetulan dari Garut. Ih, jauh banget. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sabda News yang sudah mengundang. Iya, bisa nggak dia? Sama-sama. Nanti diundang terus dia. Minggu depan episode 3 diundang lagi. Dia beras, saya yang cabut. Terus dari sudut coklat kan coklat. Enggak, tidak. Dari sudut coklat silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Pandeglang. Dekat kok kita. Iya tak? Oh iya Pandeglang. Emang Pandeglang? Kok sama loh? Kamu di mana ya Pandeglang? Sama dia? Kamu di mana Pandeglang? Di hatimu. Langsung yang merah-merah bengep. Jadi kita sekarang mau membahas isu-isu berita yang sedang tersebar di seluruh penjuru kota. Jadi isu-isu minggu ini sebetulnya banyak banget isu. Banyak banget. Mulai dari isu pelarangan mudik, pengumuman dan lain-lain. Sebelumnya kita mau mengucapkan belasungkawa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang kemarin tertimpa musibah angin puting beliung, terus kilang minyak, pengeboman dan lain-lain ya. Kita doakan semoga korban baik-baik saja dan kita doakan semoga yang meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Oh, dibilang bercanda juga. Ya, di minggu ini banyak banget isu-isu yang beredar sekarang, mulai pelarangan mudik, pengeboman, kilang minyak dan lain-lain sampai yang terbaru kemarin ada soal penembakan di Mabes Polri. Cuma kita minggu ini kita ngobrolin soal pelarangan mudik. Ini kan yang luar biasa banget. Mudik ini kan menjadi agenda penting ya bagi teman-teman yang orang luar Garut. Noi juga orang Pandeglang yang kebetulan sering mudik ke Garut ya. Sama ya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol belakang kalau itu ya. Nanti kalau ke Garut sekalian nitip ini domba Garut. Ini tuh apa namanya? Makanan tuh Dodol. Patenggang bukan Patenggang dong. Situ apa tuh namanya? Situ. Burayut tau kan? Tahu kan? Ada apa tuh namanya? Danau apa namanya? Yang ada. Enggak, ini kenapa jadi tebak-tebak? Ya, maksudnya teman-teman kan sebagai orang-orang yang jauh sebetulnya pernah harus mudik jauh. Mudik kali ini dilarang, mungkin jadi hambatan sendiri buat teman-teman. Benar sih? Ya. Wah, berani sekali. Nah, bagiannya gimana? Lo nih sering mudik juga kan? Dia sering mudik juga kan? Kalau mudik dilarang ini menurut lo gimana? Gimana sih? Bisa. Ini apa sih? Ini siapa yang bilang kamu ini? Siapa yang kamu dan mereka? Baik, lu kalau mudik kemana dulu? Ke Garut. Emang lu orang Garut? Apa sih Orang tua orang Garut. Tentunya sekarang tinggal sama orang tua di Pandeglang. sebelah mana tuh Pandeglangnya? Sebelah mana ya? Sebutin nih. Iya. Maksudnya ini aja lingkupnya kota atau selatan atau utara barat gitunya aja. Selatan. Oh iya. Sebetulnya agak lu mikir selatan pasti di sekitar Sumur segala macam. Enggak. Ini Cikesik. Ya, tadi udah ngobrol di rumah sama dia. Jadi rumah dia itu melewati hutan, lembah, gunung segala macam. Oh, Cimanggu. Ya, begitu. Cimanggu di mana? Ya udah lanjut. Ya, jangan bahas jadi begini Cimanggu. teman-teman. Untuk di Ngobras ini, kita tahu semua, kita akan bacakan berita, baca berita dan coba kita tanggapi gitu terkait berita tersebut. Berita pertama.
Berita pertama mungkin akan dibacakan oleh Adrian. Epi. Lupa. Nama kamu Epi ya? Mohon maaf itu tolong disensor. Yang tadi pertama mau disensor. Udah, silakan. Pertama kita mau bahas larangan mudik 2021. Ini udah periode kedua ya. Iya. Di pandemi ini larangan mudik yang sepertinya tidak berlaku merata. Iya. Mudik bagi pemudik kemarin juga minggu lalu, tahun lalu. Dan sebetulnya ada hal lucu gitu saat pelarangan mudik kemarin. Jadi misalkan kan karena dilarang mudik gitu ya, orang-orang tuh yang mudik bawa motor segala macam, motornya dimasukin ke mobil, segala macam ke kontainer. Orang-orangnya juga dimasukin kontainer. Ya, terus ada yang juga ini mobil nih, ini mobil lagi. Oh iya, ada juga begitu. Sekeluarga di dalam. Terus lagi dalam biar gak ketahuan. Jadi ketahuan, berasa mobil mogok. Soalnya transportasi pengangkut barang nggak ya? Salah transportasi pengangkut barang. Itu hal-hal yang terjadi gitu. Nah, semakin orang dilarang mudik justru malah semakin buat orang, gua harus balik. Iya, itu karena kan orang Indonesia itu kayak gitu. Nah, semakin dilarang semakin. Iya. Menurut teman-teman nih pelarangan mudik nih gimana nih? Iya, menurut dulu dong. Ya. Pertama kalau untuk ke pelarangan mudik ya, karena kebetulan pelarangan mudik itu adalah salah satu kebijakan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Menko PMK gitu, dengan beberapa menteri yang kemudian membahas dengan lembaga terkait soal pelarangan mudik. Pasti setiap kebijakan kan ada pro dan kontra, kira-kira begitu. Kalau bagi saya secara pribadi, karena kebetulan kan perantau nih, rindu juga dengan orang tua, ya sedikitnya kecewa begitu kira-kira. Karena gimana kita harus bersilaturahmi dengan orang tua tapi terbatas dengan adanya larangan mudik itu sendiri gitu. Tapi lu tahun lalu kan dilarang juga mudik nih, lu balik gak tahun lalu? Ya kebetulan tahun lalu karena pelarangan mudiknya itu jauh sebelum gue balik, makanya gue balik duluan. Oh begitu jadi teman-teman, pelarangan mudiknya kan tanggal 6, balik sebelum tanggal 6 biar bisa balik. Tanggal 6, tanggal 6 sampai 17 Mei pelarangan mudik. Oke, silakan Anda cepat-cepat mengambil cuti dan pulang sebelum tanggal 6. Soalnya memang dilarang. Karena dilarangnya ya tanggal 6 dan tanggal 2 sampai tanggal 12. Enggak, gue juga enggak ngerti kenapa dilarangnya tanggal 6 gitu ya. Enggak, kan 6 genap, 12 juga genap. Oh, mungkin bagi orang-orang yang bekerja, pulangnya kan biasanya menjelang lebaran ya. Emang itu lebaran doang? Itu sebelum dan setelah lebaran sih sebetulnya. Jadi cuma sekedar itu mah emang kita suruh sholat Idul Fitri di Jakarta aja, kan Jakarta biasanya sepi. Oh iya. Biar orang-orang Jakarta nggak pada pulang Jakarta. Ya setidaknya pada saat itu Jakarta dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah. Enggak, sebetulnya kalau misalnya mau bikin Jakarta ramai itu gampang. Bikin aksi tanggal cantik aja. Apa itu? Apa tadi? Aksi Tanggal tanggal cantik. cantik. Emang mohon maaf nih, mohon maaf. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Tanggal cantik yang di Monas kemarin kan begitu. Oh iya benar. Oh iya benar sekali. 215. Enggak, kalau naik gimana nih? Orang mudik nih. Kebetulan sih ini punya teman ya. Dia tuh orang Lampung, dia kerja. Enggak. Nih kalau nunjuk ke sini, saya orang Pandeglang nih. Salah berarti. Dia orang Lampung, terus dia nggak bisa mudik gitu sih. Kecewa, kasihan juga ya. Maksudnya kan harusnya dia kumpul sama keluarganya, terus sholat segala macam gitu. Terus ngeliat dia kayak, ya udahlah katanya gue harus gimana lagi gitu kan. Ya mungkin hanya ngerasain kecewa aja sih, sama ngerasain kasihan sama orang-orang yang misalkan dia udah kerja di perantauan kayak gitu tuh. Dan dia nggak bisa pulang tuh. Nah itu nggak bisa mudik. Ini nggak bisa. Di sini enggak? Maksudnya di sekitaran Banten enggak? Orangnya? Iya, dia di Serang kerja. Sendirian dia nggak punya keluarga. Oh yaudah nanti ke rumah dulu aja, kasihan. Suruh Iya. makan Sendirian. apa kalau di mana kan gemblong ya, suruh makan gemblong. Gemblong sama apa namanya? Semur. Cuma pakai semur asam gimana? Mana gemblong pakai semur asam? Pakai semur Nasi bisa. Semur pakai terasi, pakai nasi, pakai jengkol. Semur pakai terasi. Komposisi terbaru. Wow, sangat menarik sekali. Boleh kita coba nanti. Enggak, Kita coba. hal lucu ya yang di sama di berita juga ya, yang lu baca tadi juga ada tahun lalu pun sama kayak polemik kan Pak Presiden ditanya terkait mudik sama pulang kampung. Tahun lalu polemik mudik sama pulang kampung ini jadi polemik gitu di masyarakat. Iya, memang. Karena mudik sama pulang kampung menurut Presiden beda gitu tuh. Sedangkan Nah, hal ini juga sekarang dibahas, coba dibaca apa itu bedanya mudik sama pulang kampung. kita baca dulu ya. Fronternya kekecilan, nggak kelihatan.
Banyak anjing. Hah? Mana sih? Apakah perbedaan kampung? Coba cariin dulu Gus. Oh ya nih, gua aja yang baca lah. Iya benar. Kelihatan Bos. Adakah perbedaan mudik dan pulang kampung? Nah, tak sedikit nih yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya apakah perbedaan mudik dan pulang kampung? Setelah ditinjau dari berbagai sumber dan pernyataan ahli, mudik dan pulang kampung memiliki makna yang serupa. Jadi masyarakat tak lagi perlu memperdebatkan adakah perbedaan di antara keduanya. Jadi begitu ya teman-teman. Mudik dan pulang kampung sama aja begitu. Tapi kata Pak Presiden. Tapi kata Pak Presiden Beda. enggak, maksudnya begini bro, gue pendukung rezim ya. Saya juga mendukung. Enggak, kalau kita nggak mendukung rezim di bahaya caranya masih gitu. Nggak boleh dong. Nanti Jadi sensor. mungkin maksud beliau tuh begini, kalau kata Nipers kemarin ngobrol, kita kan sempat ngobrol dulu ya soal. Jadi yang maksud mudik itu mungkin pulang ke sana untuk lebaran aja terus balik lagi, sedangkan kalau untuk pulang kampung pulang dan menetap di sana gitu. Mungkin maksud presiden begitu, makanya sekarang beda, walaupun sebetulnya kalau di KBBI memiliki makna yang serupa ya. Iya. Tapi menurut lu pulang kampung sama mudik beda nggak? Ya sebetulnya secara pemaknaan sama sih. Artinya dari awal kita tinggal gitu ya, kemudian kita pergi ke suatu tempat, pulang gitu. Ya secara pemaknaan sama lah. Kalau untuk mudik sendiri dan pulang kampung. Kalau lu tuh mudik ke pulang kampung sama nggak? Sama. Sama. Yang beda apa? Yang beda apa? Yang beda apa? Cuma istilahnya aja. Istilahnya kirain yang beda aku udah sama kamu. Apa sih? Mohon maaf. Mohon maaf. Katanya doang yang beda. Tapi kalau menurut saya sih sama. Tapi kalau menurut Pak Presiden beda. Iya, saya mau setuju Pak Presiden. Ya udah gitu. Ya udah, Kita siap, juga. saya dukung Pak Jokowi. Sebagai udah periode. Di sini juga ada fakta-fakta menarik nih soal larangan mudik ini. Fakta-fakta menarik juga sebetulnya ya. Fakta aja. Yang pertama, berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi pemerintah memutuskan larangan mudik 2021 lewat Menko Muhadjir Effendi. Larangan tersebut diberlakukan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi seluruh masyarakat nih, nggak cuma yang Tanpa kerja, terkecuali. atau aja, tanpa Bapak terkecuali. Menteri. Pak Presiden, Pak segala Presiden. macam. Jadi kalau misalkan ada tokoh-tokoh pejabat menteri segala macam Yang mudik. ketahuan pulang kampung atau mudik ke game sama teman-teman, Laporin ke tukang bakso bawa hati. silakan teman-teman lari ke tukang bakso yang pakai HT gitu ya. Iya. Dipoto dulu ya, jangan lupa dipoto nih bapak-bapak menteri, bapak-bapak pejabat ya, dipoto terus langsung laporin ke tukang bakso bawa hati. Iya. Gimana Mantur? Sepakat nih kalau terkecuali. Kan padahal kalau misalkan kayaknya pejabat mah enggak bisa. Iya kayaknya. Ya sebetulnya kalau untuk mudik di pelarangan tahun sekarang ya, memang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu pertama, kalau yang saya baca dari berita-berita ya, itu ketika urgent. Nah, urgent di sini harus kita tafsirkan lagi nih. Misalkan ada orang yang emang punya tugas gitu ya, dinas, tugas keluar, dan itu harus menyertakan surat tugasnya. Tapi sebetulnya yang menjadi salah satu regulasi untuk bagaimana bisa diimplementasikan dengan baik, artinya jangan disalahgunakan hal itu gitu. Jadi ketika ada diberikan surat tugas, padahal secara penugasan tidak ada, tapi cuman hanya sebatas surat itu gitu ya, jadi disalahgunakan gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita selaku masyarakat gitu ya. Tapi bisa jadi kayak gini bro, kemarin kan juga yang ada ya, kalau misalkan mau keluar kota atau keluar negeri ke naik pesawat tuh ada surat izin gitu tuh. Nah itu bisa dibuat juga sama orang lain nih. Nah, yang saya takutkan justru gini. Wah, serius sekali saya. Iya. Saya sangat Tugas Anda kan nggak serius. Tugas Anda bercanda di sini. Saya sangat ketakutan. Bapak-bapak pejabat ini bikin surat itu tadi surat tugas buat ke daerahnya sendiri. Iya. Gitu. Artinya ada inkonsistensi ketika pemerintah menerbitkan suatu regulasi, tapi beliaunya sendiri yang tidak menjalankan dengan baik kan. Iya benar gitu. Ya benar sekali. Sebenarnya gue nggak apa-apa, pejabat nggak apa pulang kampung ya. Gitu, pejabat pulang kampung. Kita aja yang di kota. Iya nggak apa-apa. Pejabat nggak apa pulang kampung. Tapi suplai sembako jangan dipotong. Iya kalau pejabat pulang kampung kan nggak enak gitu. Di sini juga enak kalau Iya. pulang kampung. Di sini juga kan cuma ini doang kan. Makan Tiduran tidur gitu. jalan-jalan. Apa gitu. Pulang kampung aja nggak apa-apa. Pulang kampung sama keluarga gitu. takut mau minta maaf sama keluarga. Iya, minta maaf sama keluarga. Apalagi minta maaf sama masyarakat kan. Ya itu mohon dipertanggungjawabkan. Seru lah ya gitu ya. Apa-apa di luar debat pulang kampung. Ya nanti pas lebaran kan bisa ceramah di depan masjid gitu. Mohon maaf kalau ada janji yang tidak terlaksanakan. Kira-kira begitu. Ya. Terus, nah yang kedua lagi nih. Jadi mudik
ini berlaku selama 12 hari. Muhajir mengatakan, iya Muhajir Effendi dong. Iya. Masa Muhajir? Wah, Muhajir Gak ada nama. Muhajir Kusnedi. Muhajir menegaskan larangan mudik lebaran tersebut berlaku selama 12 hari atau mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. Namun sebelum dan sudah tanggal tersebut masyarakat tetap diimbau tidak berpergian. Jadi itu bro. Mudik ini tanggal 6 sampai tanggal 12. Mungkin kayak tahun kemarin ya. Iya, kayak Kalau teman-teman mau mudik Sebelum tanggalnya. sebelum tanggal 6 ya. Bisa bro. Begitu kira-kira. Tapi dampaknya tuh sebenarnya yang kayak gini tuh dampaknya sangat besar ya. Kayak kita punya ada masyarakat kita tuh ada yang berpenghasilan dari mudik ini nih. Misalkan Tukang oleh-oleh, oh iya. terus supir transportasi supir tangki, tukang upload, terus tukang apa lagi? Tukang bajigur, tukang monopoli, tukang pistol-pistolan, tukang iya, itu suka mungkin. Nah, karena mudik nggak ada, bisa jadi itu juga mereka nggak omset menurun. Jadi tolong Bapak Presiden, tolong dipikirkan. kasihan tukang Tamiya, tukang pistol-pistolan, tukang monopoli, ya itu waduh, omset menurun Pak. jual pistol-pistolan itu susah loh lakunya. Kadang kita juga ya mau beli 20.000 dia nggak boleh sama mama. Satu lagi yang jual Walkman. Tukang bakso dong. Walkman. Ini emang waktu lebaran, uang lebarannya beli buat apa? Waktu kecil. Apa ya, berbi-berbian? perempuan. Iya, biar Perempuan. Enggak, kalau di teman Kita gua tahu Walkman nggak? Enggak. Walkman. Jadi Walkman yang gini. Yang Walk tuh jalan, main laki-laki, jadi laki berjalan. enggak Walkman itu pemutar musik itu yang pakai headset. Oh iya. Beli kan? Waktu lebaran beli itu kan? Iya, Yo, sering. waktu lebaran Sering banyak dong di mobil. Enggak waktu kecil. Waktu kecil banyak. Banyak banget. Nah, jadi nih Bras juga nih sudah wanti-wanti berarti kan pulang sebelum tanggal 6. Ya sebetulnya sudah direncanakan awalnya, tapi ketika kemudian terbitnya regulasi ini, artinya masih mempertimbangkan karena memang kebetulan di Kota Serang ini di Banten lagi ada beberapa tugas yang harus dijalankan begitu. Oh iya, lupa. Ini Bras juga presiden mahasiswa Baja. Aduh, mau saya bilang tapi takut. Universitas Banten Jaya. Bagus sekali. Iya. Itu sounding nggak sih sama Krakatau? Steel? Nggak ada kaitan sama Krakatau Steel. Takutnya, soalnya kan ujungnya sama. Gitu kita mah takutnya aja ada Krakatau Steelnya gitu. Krakatau Steel semoga Anda jaya selalu. Apa anjing kamu Langsung tadi yuk. biar ada iklan. Belasnya biar di Krakatau Steel ya. Iya, Belasnya jangan sampai dari Krakatau Steel. Krakatau Steel. Banyak baca. Pokoknya Krakatau Steel baca lah. Majalah. Ya, berikutnya ada pengawasan ketat nih. Jadi selain itu, Muhajir memastikan akan ada pengawasan ketat mendekati hingga setelah hari raya untuk memastikan penerapan larangan mudik tersebut. Pengawasan oleh TNI, Polri, Menhub, dan Pemda. Penjagaan wilayah ya, perbatasan wilayah. Iya. Seketat-ketatnya penjagaan polisi ini menurut lu gimana? Seketat-ketatnya penjagaan polisi lebih ketat lagi. Apa? Lebih ketat lagi peraturan pemerintah. Iya, seketat penjagaan TNI dan Polri menurut lu gimana? TNI, Polri, Pemda. Mereka juga kan dijaga juga sama ya. Ya sebetulnya tahun kemarin juga pas tahun 2020 untuk pengawasan gitu ya, pengawasan terkait protokol kesehatan dan lain sebagainya itu sangat ketat sekali oleh aparatur keamanan. Tapi masih ada beberapa yang memang lolos gitu kira-kira untuk bisa mudik lah ya, aktivitas mudik. Artinya masyarakat masih tetap berpergian. Padahal kan kalau kita bisa melihat sumber daripada apa sih sebetulnya tujuan daripada pelarangan mudik ini kan untuk mencegah angka kenaikan COVID-19 gitu kira-kira. Tetapi kalau misalkan memang ada beberapa masyarakat yang melanggar dan lolos dari pengawasan gitu, itu masih dipertanyakan juga gitu terkait evaluasi yang sudah dijalankan sama lembaga terkait. Tapi menurut lo kalau seketat apapun pasti ada yang lolos ya? Iya. Harus nih, mohon maaf nih, yang dari Banten mau ke Bogor saya kasih tahu nih jalan lewat Ciuya bisa. Lewat Ciuya tuh bisa tuh jalannya kecil-kecil gitu, tapi nyampe kok ke Bogor, nyampe nggak tahu tapi nyampe kapan itu. Lewat Ciuya ada, lewat Cipanas bisa, jadi jangan selalu melulu lewat Jakarta. Itu ya, jadi saran buat orang Banten yang mau ke Bogor lewat belakang aja nggak akan dijagain insya Allah. Begitulah. Jadi seketat-ketatnya peraturan polisi. Lebih ketat lagi. Enggak ada yang lebih ketat udah. Udah paling ketat. Ya, polisi TNI terbaik.
Terus? bakso soal di depan. Wah, tukang somai. Nah, satu lagi ada nih, tetap ada 1 hari cuti lebaran. Jadi untuk tahun ini, meski ada larangan mudik, cuti hari satu tetap berlaku. Jadi libur lebaran itu cuma 1 hari sekarang. Tanggal 12. Udah jadi kayak pegawai ini dong. Apa Indo? Iya. Mereka nggak libur sama sekali, bro. Ada liburnya sehari doang seminggu. Iya, maksud gua pas lebaran mereka nggak libur sama sekali. Emang udah libur. Iya, makanya udah mirip ini. Nanti masih gitu kok. Enggak, jangan-jangan yang buat aturan sebetulnya bos Alfa Indo. Tadinya seminggu, tadinya 2 minggu jadi seminggu, sekarang jadi 1 hari doang kan. Iya. Nah, nanti mah nggak ada itu. Udah jadi maksudnya kerja sip itu. Lembur. Iya, nih dia di Pak Muhajir ini mengatakan begini, cuti bersama Idul Fitri tetap 1 hari tetap ada. Tidak boleh ada aktivitas mudik, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Lalu bansos akan disesuaikan waktunya. Mekanisme pergerakan orang, barang akan diatur begitu. Jadi walaupun dilarang mudik, tapi ada bansos, ada bantuan. Jadi menguntungkan juga ya. Ini semuanya kena nggak? Mudik. Itu mah beda lagi. Kan kita selalu tahu. Anda kan kemarin yang main bansos juga. Enggak, ini semuanya kena nggak? Takutnya dia nggak dapat kan, kita kasihan. Kadang-kadang kan salah sasaran. Tapi ya bingung juga ya. Maksudnya yang dapat bansos itu gimana ya? Kan kayak mahasiswa emang didata sama itu buat terima bansos enggak kan? Enggak lah. Mahasiswa kan bantuannya langsung dari orang tua. Tidak ada. Masa ke orang tua. Iya, Ya seharusnya memang komprehensif lah ya kalau untuk bantuan sosial gitu. Tapi harus berdasarkan kualifikasi juga gitu. Masyarakat mana aja yang emang Benar. dia tuh dapat untuk bantuan sosial, karena gak mungkin juga gitu ya orang yang bisa dikatakan Mampu. tajir gitu ya, mampu tapi dapat, kan itu patut dipertanyakan juga. Tapi kalau tajir mau buat buka puasa. Tajir. Mau coba ke siapa tahu lucu. Ya memang itu sampai mana tadi? Oh, lupa semua. Tajir itu kalau musim hujan di Jakarta. Banjir. Bisa kan? Baik, bosan. Aing mikir lagi mau main lagi nih. Nah, ini alasan mudik dilarang nih, alasan mudik dilarang. Jadi menurut Pak Muhajir, alasan mudik dilarang Ini yang ngomong Pak Muhajir terus. Iya, kan di Yang memimpin rapat kan beliau. pemimpin rapat kan beliau, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi yang ngomong Pak Muhajir aja udah gitu. Yang lainnya dengerin. Sebetulnya yang lain nggak ikut rapat. Ya, itu sebenarnya yang lainnya nggak ikut rapat. Pak Muhajir Anda luar biasa. Pak Muhajir yang luar biasa, yang lainnya nggak ikut rapat. Masih tetap aja gitu. Muhajir menjelaskan alasan pelarangan mudik Lebaran 2020 ini untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang masih berlangsung. Jadi mudik ini dilarang karena program vaksinasi COVID ini masih berjalan, gitu, belum selesai semua. Gue juga belum vaksin. Ini vaksinnya nggak ada yang vaksin belum? Belum. Saya takut. Takut disuntik. Enggak, takut bayarnya. Bayarnya kan Iya, gratis. Kan kalau warga biasa bayar kali. Enggak gratis. Iya tuh. Vaksinasi gratis lagi mana? Ini baca aturan yang mana? Gimana maksudnya? Yang bayar? Saya mau yang bayar maksudnya biar vaksinnya bagus. Nih kalau divaksin Nggak ada informasi. enggak, tapi lu enggak ada informasi. Kan ada Pandeglang tuh bulan Maret adanya. Lo orang Pandeglang kan? Enggak. Itu bulan Maret. Bulan April. Udah lewat. Ya, mohon maaf. Berarti enggak datang ke puskesmas ke bulan Maret. Gimana? Nggak ada. Kan puskesmas tempat orang sakit. Ya iya, vaksinasi kan puskesmas, masa vaksinasi di tempat diskotik ini? Posyandu. Enak. Ini pendapatan tentang Iya, mohon maaf. Ya, emang mau divaksin? Enggak. harusnya mendorong ke diri aturan pemerintah. Iya, vaksin. Nanti besok masak. Enggak, berarti lo kalau nih pertanyaan pribadi nih, lu mau gak divaksin? Enggak. Kenapa? Karena banyak buktinya sih, banyak yang sakit. Bukti di mana? Enggak, sebenarnya itu emang bukti. Maksudnya begini loh, Mbak Nui. Mbak. Jadi sebenarnya itu bukan sakit, Mbak. Kalau udah divaksin terus dia pegel-pegel atau misalkan dia malah itu tuh kayak efek samping aja. Efek samping ketika si vaksin itu lagi bekerja gitu. Nanti setelah beberapa hari dia hilang. Hilang nyawa. Jadi bukan Langsung. menyeramkan sekali. hilang efek sampingnya. Hilang efek sampingnya, jadi nanti hilang efek sampingnya terus baru kita imun semakin kuat. Jadi itu gejolak imun di dalam tubuh. Begitu. Jadi Gitu. ya, Jadi memang banyak banget. Jadi jangan Tapi sebenarnya kalau berbicara vaksin ya tidak sepenuhnya untuk menyembuhkan Iya, atau menghilangkan COVID-19 gitu. Benar. Itu adalah upaya preventif yang preventif gitu ya, yang memang dilakukan oleh pemerintah supaya ya bentuk pencegahan aja gitu. Benar. Sekarang memang apa ya? Jadi
vaksin ini tidak 100% membunuh virus, tapi bisa menanggulangi. Mencegah. Nah, untuk orang yang seperti saya yang awam di kesehatan, saya tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa vaksin ini bisa menjadi pagar gitu untuk virus. Ya olahraga, hidup sehat, makan makanan bergizi. Enggak, Nasi goreng pakai sayur-sayur itu yang 400 juta. Siskakol. Itu yang 400 itu yang kita sehat. ngomongin apa itu? Nah itu yang 400 juta apa? Iya, siskakol. Nasi goreng. Nasi goreng masukin nasinya, bumbunya, terus kita kasih sayur biar sehat. Harganya 400 juta. Gerobaknya 200 juta harganya. Ini tuh nasi goreng di mana sih? Ih, pokoknya itu Siskakol ya. Iya, siskakol. Ini kok belum tahu? Kita orang awam. Ada di Enggak, kan kita sering main bareng di TikToknya. Oh gitu. Kalau berarti jangan lupa nonton TikTok kita di TikTok Mania. Anjir. Oke, lanjut nih ya. Ini vaksin belum selesai. Jadi Vaksin belum selesai. Oke. Vaksin. ini menurut Bang siapa tadi? Nibras. Ya kalau memang diminta untuk vaksin ya mungkin vaksin, tapi sejauh ini belum ada permintaan gitu ya untuk saya divaksin. Karena memang boleh divaksin nggak? Saya minta nih. ada alatnya. Nanti besok kita Ya, tulis vaksin polio juga masih ada. Iya, bagus sekali. Terus Jangan. Ya tapi sampai sekarang gitu ya masih ada pemberitaan soal beberapa pejabat daerah juga ketika divaksin masih tetap terkena COVID-19. Ya, masih ada pemberitaan seperti itu sehingga masyarakat masih ragu. Saya ini divaksin apa enggak? Toh sama saja gitu, terkena dampak juga. Iya. Kira-kira begitu. jadi tadi itu Enggak, justru lo begini kan, vaksin itu bukan berarti dia jadi kebal COVID, bukan berarti gitu. Iya, Makanya walaupun sudah divaksin tetap jaga kesehatan, Ya. jaga jarak, Dan- olahraga, dan makan nasi goreng, nasi goreng juga. dan sehat karena menurut Siska itu sehat. Mari kita coba. Gue baru tahu di nasi goreng 400 juta. 400 juta Jon. Itu nasi goreng nasinya terbuat Nasi dari gorengnya apa? dari emas. Mas Joko. Garing sekali, mohon maaf. Nasi goreng 400 juta. Itu sekali makan mungkin langsung ini ya. Itu Langsung lumpuh. ngedenger nasi goreng 400 juta. Dijalain motor-motor terus minta dijual. Enggak, itu justru yang makan nasi goreng 400 juta. Dia jual ginjal dulu, baru makan di situ. Biar sehat, Biar mati. biar mati. Oke, lanjut ya. Dan itu ada fakta menarik juga nih. Pemerintah siapkan bansos tunai. Nah, jadi yang tadi kita bicarakan nih, pemerintah tengah menyiapkan bansos tunai untuk masyarakat yang tidak jadi mudik karena adanya pelarangan. Nantinya para pemudik bisa mengirimkan uang kepada saudaranya di kampung halaman. Oh jadi gini, berarti gini. Oke, stop dulu ya. Jadi gini, kita nggak jadi mudik, kita mau ngirim uang. Nah, yang ngirim uang itu Pemerintah. kita lapor ke pemerintah, Pak, saya mau ngirim uang nih ke keluarga saya. Pemerintah yang ngirim. Iya. Uangnya uang kita, uang pemerintah. Bansos yang disediakan pemerintah. Nah, berarti uang dari pemerintah. Iya. Oke, Pak, keluarga saya di Bandung, Pak. Saya di 25 orang. Dari satu rumah. Kalau lebaran saya biasa kasih 25.000, yang kecil, yang besar 50.000, Pak. Mohon maaf itu tolong ditanggulangi. THR. Ini maksudnya apa ini? Bansos. Enggak gitu masalah. Bukan berarti lu minta 20 orang suruh ngasih. Bansos, Bos. Tapi begitu nih, kata siapa nih? Kata Sekretaris Eksekutif KPC PEN, Raden Pardede. Anda Muslim tolong. Iya, Raden Pardede kok nggak kena kasus sih? Jadi daripada mereka mudik, mungkin mereka bisa mengirimkan atau mentransfer sebagian dari dana bansos. Jadi bansos ini turunnya ke Kan dulu, mereka itu kepada keluarga atau saudara-saudara mereka di kampung. Jadi pola yang kita lakukan. Jadi itu pola yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Kata dia. Jadi nih dapat bansos nih, separuh bansosnya bisa ditransfer ke keluarga. Keluarga di sana dapat bansos juga. Pertanyaannya kan bansosnya dapat berapa? Begitu kan? Iya. Belum disebutkan. Kalau misalnya dapat 600.000, ditransfer ke keluarga 300.000, buat bagi-bagi 30 orang, cepat. Kan ceban juga kan bisa baik. Ceban itu gede, Bos. Ceban itu bisa buat orang dimasuk penjara loh gara-gara kasus korupsi. Iya. Cebannya ada 17 miliar.
Coba aja se Indonesia. Mana sih Indonesia 17 miliar jadi Gitu kan. tapi cepat nggak bisa beli spesial Ya enggak menurut kan dana bansos yang sudah. saya mau ngobrol sama gelas aja nih. Saya ngobrol sama gelas. Ngobrol sama gelas. Enggak, serius bro. Cobaan itu sekarang beli pistol-pistol udah gak laku kan? Yuk lanjut aja lanjut. Kita udah asik kayaknya. Ya lanjut. Yuk. Jadi gue lupa aja mau apa. Jadi Apa dana bansos? iya. Soal dulu. Biasanya kan bansos ini cuma 600.000 ya kalau nggak salah tiap bulan. Atau mungkin kemarin kurang separuh jadi 300. Nah kalau misalkan nih ternyata bansos yang nilainya juga sama 300.000. Menurut lu efektif nggak kalau ditransfer ke rumah? Lebih baik 300.000 beli gemblong juga nggak gitu. Ya sebetulnya tergantung kebutuhan juga gitu kira-kira. Karena kita juga mempertanyakan pendistribusian ini mekanisme seperti apa gitu. Khawatir ada beberapa masyarakat yang tidak menerimanya gitu kan. Dan terus secara nominal pun tidak cukup. ya tidak cukup. 150.000 John. Ya harus dikaji ulang lah oleh pemangku kebijakan gitu ya. Gitu ya. Jadi 300.000 kira-kira buat enggak belinya kan begini maksudnya Buat ongkos balik. Enggak bolak-balik. oh iya bisa jadi bansosnya buat ongkos mudik. Iya benar. Bagus. Sama aja itu mah mendorong masyarakat untuk mudik aja. Enggak maksudnya begini bos. Kalau misalnya kata lu tadi sesuai kebutuhan, emang kita kalau balik ke kampung ya terus dapat duit buat kebutuhan kan enggak itu buat foya-foya. Enggak, buat cerita. Aduh bahasanya aduh. Buat Tamiya pistol. Enggak foya-foya enggak gitu. Enggak foya-foya sedekah. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi aduh parah. Bulan suci Ramadan harus begitu kan. Enggak suka nih ya. Religius sekali Anda. Terakhir nih. Mumpung Babet ya. Terakhir. Kemenhub siapkan aturan pengendalian transportasi. Jadi Kementerian Perhubungan akan segera mencari aturan pengendalian transportasi pada mudik lebaran dari 2021 ini. Aturan ini menanggapi keputusan dari pemerintah yang resmi melarang mudik pada lebaran dari 2021. Anjing apa sih ini? Jadi pokoknya Kemenhub akan menguasai secara ketat lah begitu kira-kira. Iya tapi Dan kan pengendalian transportasi sudah diatur gitu. dampaknya kayak PO bus kan. PO bus terus travel terus PT KAI juga pasti omset menurun kan. Pasti omset. Ya omset menurun itu yang akhirnya kita bingung nih karena perusahaan berhenti stuck, karyawan tuh stuck juga. Jadi dampaknya semua kena. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Jadi lebih baik untuk pengendalian COVID. sebenarnya pengendalian COVID ya gimana? Iya daripada kan COVID terus meningkat. Tapi sebetulnya kalaupun mudik tidak dilarang, COVID tetap meningkat. Sebetulnya saya lebih sepakat waktu zaman awal-awal COVID tuh yang presiden bagi-bagi tiket wisata tuh. Ya? Tiket wisata. Iya kan? Oh iya. Pernah Jadi ada pas awal-awal bukan awal mudik. Awal COVID. Awal COVID itu kan pemerintah pernah promoin banget wisata kan. Nah itu lebih baik pada saat lebaran gini itu di-up lagi gitu promo wisata itu tiket jadi orang-orang bisa pada mudik. Daripada pagi-pagi buat liburan, Betul. promonya mending buat yang mudik lah. Pemerintah dapat pahala, sanak keluarga bahagia. Orang-orang bahagia bisa liburan. Iya, enggak liburan, pulang kampung. Pulang kampung ya. Gimana? Bener kan gimana? Gak tau. Nih, ngobrol dong. Nih, gimana sekarang? Ya, Apanya? apa sih? Ngapain lagi? Anda kalau ngobrol berdua di luar aja. Jangan di sini. Nah, tadi itu 7 fakta seputar mudik lebaran. Soal pelarangan mudik lebaran. Nah, mungkin ada beberapa fakta yang menarik juga ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu soal mudik lebaran, tadi kita sudah jelaskan gitu. Walaupun nggak jelas sih. Ini adalah fakta presale ya. Fakta? Presale. Kan ada on the spot, ada presale. Maksudnya Prisa? Presale apa? Sebelum jualan? Iya. Maksudnya? Enggak, maksudnya kayak beli tiket-tiket gitu. Ya terus? Jokesnya enggak Enggak, berarti gua nggak ngerti sumpah. Iya, Anda maaf. jokesnya gimana? Mohon maaf. Jokes Anda itu yang mengerti untuk orang-orang seperti Hendy. Hendy, mantap Hendy. Hendy Mania. Mantap. Ya, itu fakta-fakta menarik dari apa namanya seputar mudik lebaran. Sebelumnya mungkin enggak aja. Kita lanjut di kasus viral selesai. Jadi lanjut tapi udahan. Iya, Iya, sebenarnya kita pengen lanjut nih, cuman tadi sudah disuruh udahan. kita udah
Tadi ada yang ketuk pintu. Enggak, tadi tukang bakso. Iya, yang ketuk pintu tukang bakso. Pas Pakai kita HT. pakai HT, yang ada HT di atasnya satu. Jadi takutlah kita. Jadi udah. Jadi itu tadi Kita tadi soal mudik lebaran. Mudik lebaran. Minggu ini kita pembahasan itu apa lagi ya? Ini kita aja ya. itu aja. Kalau Mohon maaf nih kalau Jadi, kita ngobrol kali ini kita membahas mudik lebaran dan itu informasi sudah kita sampaikan, mohon ditonton sampai habis. ya, teman-teman yang mau mudik hati-hati Hati-hati sebelum tanggal 6. sebelum tanggal 6. Karena kalau tanggal 6 sampai 12 tidak bisa mudik. Gitu ya. Ya. Terima kasih buat Bapak Nibdas, Bapak gimana sama Ibu, ya Om dan Mbak Nui. Iya, terima Mbak Nui kasih. minggu depan kosong nggak? Kalau kosong kesini lagi aja. Ini beras nggak dipakai lagi. Nibdas juga, Nibdas kan dipakai. Oh, Gua yang cabut. Gua yang cabut. Sama. Iya, sama. Itu isu utama emang udah ganti. Iya udah ganti. Udah ganti. Pas Andi. Pas Andi sekarang. Koalisi. Udah ya udah jangan nanti aja ngobrol. Iya. Jadi gitu. Oke, makasih ya Nibras. Makasih Boy, banyak sudah buat hadir. semuanya. Nanti minggu depan kalau kosong lah. Kalau kosong Ya main lagi jangan di kesini. sini. Kalau kosong main lagi di sini tapi di depan aja. Ya gitu. Sampai jumpa di minggu depan di episode selanjutnya dengan membahas isu-isu viral lainnya. Saya Happy. Saya Happy dan kolega saya Terus standar. kita berdua Happy terus. Selamat malam, sampai jumpa.